Baik, ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita lanjut di materi, ada yang masih ingat materi yang lain? Saya Bu. Ya, silakan lihat sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang tahu apa definisi dari sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang masih ingat? Kenapa disebut sistem persamaan linear dua variabel? Ada yang ingat? Kenapa disebut sistem? Karena dari satu. Untuk menyelesaikannya, berapa metode yang kita gunakan? Tiga. Ada tiga. Siapa yang disebutkan? Saya. Ya kan? Eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk kali ini kita belajar sistem persamaan linear tiga metode. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Bisa kalian tulis. Yang pertama, silakan ditulis. Yang pertama, membuat model matematika sudah dari masalah kontekstual sistem persamaan linear tiga variabel. Empat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan prosedur yang tepat. Jadi untuk materi sistem persamaan linear tiga variabel ini kita akan menggunakan model problem bus learning. Jadi akan ada nanti masalah yang saya kemukakan, kalian harus selesaikan. Tapi sebelumnya itu kalian kelompok dulu ya, sebelum kelompok. Kemudian setelah itu diskusi. Setelah diskusi ada nanti sesi presentasi. Kemudian kelompok yang tidak presentasi bisa menanggapi. Ya. Saya berikan penguatan. Kemudian kita buat kesimpulan. Kemudian untuk rencana penilaiannya, di sini ada 4 ya. Yang pertama, penilaian sikap spiritual. Jadi misalnya menjawab salam, berdoa sebelum mulai dan mengakhiri pelajaran. Kemudian yang kedua, sikap sosial, termasuk di dalamnya kerjasama, tanggung jawab, jujur, peduli. Kemudian ada juga penilaian pengetahuan dan keterampilan yang akan saya berikan nanti pada saat akhir pembelajaran berupa buat soal uraian yang akan kalian kerjakan secara individu. Kemudian untuk manfaat materi, ada yang tahu apa manfaat materinya? Sistem persamaan linear tiga variabel? Ya. Kita bisa mengetahui harga suatu barang. Ya, bagus. Kita bisa mengetahui harga suatu barang. Itu salah satu manfaatnya materi tersebut. Di sini ada ini masalahnya ya, masalah yang harus kalian selesaikan. Jadi ada masalah kontekstual di sini ya. Ibu Rahma memastikan beras ya, dari hasil panennya itu dia bisa menjual ya, dalam bentuk tiga kemasan, yaitu kecil, besar, dengan sedang. Oke.
Jadi di sini ada penjualan beras hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ada di sini. Kalau kita lihat masalah ini, langkah pertama yang kita ambil apa? Misalnya apa yang misalkan? Misalnya X ya sedang sama kecil, kemudian ya. Terus setelah kita lakukan pemisahan apa ini? Membuat kemudian matematika. Bagus, kita membuat problem matematika. Setelah itu baru kita bisa selesaikan. Ya. Yang lalu sudah ada kelompok belajarnya ya, sudah bagi. Jadi silakan kelompok 1 di sini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Silakan. Di kelompok 3 siapa yang bisa sebaya? Kemudian yang bagian menulis siapa? Jadi nanti yang menjelaskan bisa. Kalau di kelompok sini tutup sebayanya, kita dulu ya. Ayo, yang menulis siapa? Berarti yang menjelaskan. Kemudian nih. Kalau di sini siapa? Tutup sebayanya. Bentar, yang menulis. Siapa yang menulis? Oh, berarti yang menjelaskan nasi. Ya. Oke, yang pertama sebelum kalian selesaikan di situ ada petunjuk LKPD ya. Ada petunjuk LKPD. Jadi yang pertama itu kalian tuliskan nama ya, kelas dengan kelompoknya, kemudian setelah itu diskusikan, dan sebelum kalian kumpul nanti, sebelum kalian kumpul LKPD-nya ya, kalian harus periksa kembali dulu ya, yang kalian selesaikan di LKPD. Jelas ya? Jelas. Silakan diskusi. Bisa tetap sebaya jelaskan jawabannya. Kalian bisa literasi dulu ya. Literasinya ada bahan ajar yang saya bagikan ya. Ada bahan ajar, kemudian ada PT-nya juga, dan ada buku paket. Bisa literasi dulu, mungkin sekitar 5 menit. Kita literasi, kemudian setelah itu bisa diselesaikan. Silakan. Bangunin lagi ya. Kemudian kita pasang tas ya. Kelompok berapa yang ya? Bisa pasang tas ya? Selesai. Kelompok 3, ya silakan kelompok 3.
jawaban hasil diskusi kami. Yang pertama, kita lengkapi tabel yang terdapat dalam permasalahan Ibu Rahmah yang terdapat dalam soal. Yang hari pertama, kemasan kecil itu 5, sedang 4, dan besar 8. Jadi beras-berasnya itu 110 kg. Hari kedua, kemasan kecil 6, kemasan sedang 4, kemasan besar 10. Berasnya 132 kg. Hari ketiga, kemasan kecil 8, kemasan sedang 8, kemasan besar 2. Berat beras 76 kg. Hari keempat, kemasan kecil 10, kemasan sedang 8, kemasan besar 3. Berat berasnya itu yang akan kita selesaikan. Jadi, pertama kita pemisalan. X itu banyaknya plastik kemasan kecil, Y banyaknya plastik kemasan besar, sedangkan Z banyaknya plastik kemasan besar. Dari pemisalan ini dapat kita tentukan model matematikanya. Kemasan kecil itu X berarti 5X, kemasan sedang 4Y, dan kemasan besar itu 8Z sama dengan 110. Dapat persamaan pertama. Persamaan kedua, dari pemisalan dan model matematika kita ditanyakan permasalahan tersebut dalam matematika. Pertama itu kita tentukan sistem persamaan yang menyatakan penjualan beras pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kita selesaikan dengan beberapa langkah. Langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 kita masukkan, kita kurangkan 5X kurang 6X sama dengan minus X. 4Y kurang 4Y itu sama dengan 0, jadi kita tidak tuliskan. 8Z kurang 10Z sama dengan minus 2Z. 110 dikurang 132 sama dengan minus 22. Untuk mendapatkan persamaan yang positif, kita sama-sama kali minus 1. Jadi hasilnya X tambah 2Z sama dengan 22. Dapat persamaan 4. Langkah kedua, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. 2 dan 3. Kita tuliskan persamaan 2 dan 3, lalu kita kali. Di atas kali 2, di bawah kali 1. Kita balik. Di bawah di atasnya di sini 2, di sini 1. Kita balik, jadi di atas dikali 2, di bawah dikali 1. Yang kita jumlahkan, lalu kurangkan. 12X kurang 8X sama dengan 4X. 8Y kurang 8Y sama dengan 0. Kita terus lagi. 20X dikurang 2X sama dengan 18X. 264 dikurang 76 sama dengan 118. Kita dapat persamaan 5. Langkah ketiga, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. 4 dan 5. Kita balik lagi, di atas dikali 9, di bawah dikali 1. Hasilnya ini. Di sini 18X kurang 18X itu 0. Di sini hanya kita eliminasi persamaan X sama X. Jadi X-nya yang kita cari. 9X dikurang 4X sama dengan 5X. Di sini dikurang sama dengan 10. X 5 pindah menjadi lagi. Pindah tempat jadi kali 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Jadi kita X-nya kita dapat 2. Langkah keempat, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. 4, 5. Untuk menentukan persamaan Z. Di atas kita kali 4, di bawah kita kali 1. Ini hasilnya minus tempat bagi, dan minus dibagi minus itu sama dengan positif. Jadi X-nya sama dengan 10. Langkah kelima, substitusi. X sama dengan 2, Z sama dengan 10. Dan kita cari Y-nya. Jadi dikali masuk sama dengan 10. Ini karena tidak ada, jadi kita tulis kembali. Ini dikali masuk sama 80. 110. Ini ditambah ini sama dengan 90. Ini kita sini. Lalu 90 berpindah tempat. Jadi kita kurang 110 dikurang 90. Hasilnya 20. 4Y sama dengan 20. 4-nya berpindah tempat, jadi 20 bagi 4. Hasilnya Y. Jadi kita dapat persamaan Y. Untuk bagian D, itu tentukan jumlah berat beras yang terjual pada hari keempat.
Jumlah berat beras kali keempat itu 10x tambah 8y tambah 3z bersamaan pada hari keempat. Kita kali masuk x-nya itu 2, z-nya itu 10, dan y-nya itu 5. Kita kali sama dengan 20 tambah 40 tambah 30 sama dengan 90 kg. Jadi hari keempat kita dapat berat berasnya itu sama dengan 90 kg. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan satu. Silakan nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanggapi soal angka ketiga. Kalau di kelompok kami berbeda sama kelompok satu. Kelompok tiga. Kalau kelompok kami 15 kali 2. Di sini untuk kelompok 3 kali 9 kali 1 ya? Oh iya. Katanya kelompok 1 dia kali 18 kali 2. Mungkin maksudnya kelompok 1 bisa tidak kita kali di sini 18 di atas baru kemudian di bawah kita kali 2. Bisa tidak? Itu pertanyaan mungkin ya? Bisa. Pertanyaan mungkin untuk kelompok 1. Silakan. Ya sama. Gimana kelompok 3? Ya silakan kelompok 3. Siapa yang Rekan saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di bagian langkah 3 untuk perkalian dikali dengan 18 kemudian dikali 2 itu sebenarnya bisa sama saja dengan hasil diskusi kami itu dikali 9 dengan dikali 1. Kalau hasil dari diskusi kami itu dibuat lebih sederhananya, kita tidak perlu mendapatkan hasil yang tinggi untuk menyelesaikan langkah tersebut. Jadi mau dikali 18, dikali 2 atau dikali 9 dengan dikali 1 itu tetap saja semua bisa digunakan dan akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu X sama dengan 2. Nah, jadi ya bisa. Ini kelompok 3 kali 9 kali 1 ini alasannya apa? Kali 9 kali 1. Lebih sederhana. Oh iya, sederhanakan ya. Jadi 18 nya kita bagi 2. Nah, dari 2 kemudian 2 bagi 2. Ya. Ada lagi? Kelompok 4. Instruksi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Pada langkah 1 di garis terakhir itu kenapa yang tadinya minus X dikurang 2Z sama dengan minus 22 menjadi X tambah 2Z sama dengan 22. Ya, kenapa bisa? Kita kali sama dengan minus 1, jadi kita dapat persamaan positifnya. Kita cari itu persamaan positifnya. Kenapa harus dikali minus 1? Maksudnya kenapa kita tidak kali minus 2 misalnya atau apa? Kenapa harus minus 1 kali minus 1? Gini ya, ini mana tadi gini ya? Ini. Kenapa harus kali minus 1? Bagaimana? Supaya tidak merubah hasil persamaannya, karena kita mencari total berat beras, jadi tidak mungkin kita kurang. Semuanya harus ditambah untuk mendapatkan berapa total berat beras yang terjual. Ya, jadi dia persamaan dia harus positif ya, harus positif di sini. Tapi pertanyaannya kalau kurang tadi, kalau kurang kenapa harus kali minus 1 ya? Kenapa harus kali minus 1? Atau kita tidak kali minus 1 misalnya gini, misalnya ini kita kali minus 1 ini kan minus ya, minus 1 supaya dia jadi positif 1 kita kali minus 1. Kita tidak boleh kali dengan positif 1 misalnya, kalau kita hasilnya minus. Nah, kita kali minus 1 menghasilkan persamaan yang positif X tambah 2Z sama dengan 20.
mau menanggapi lebih tepat kelompok 1 karena variabel itu harus ditulis paling awal sebelum bisa dilakukan. Mana? Ya, tidak masalah ya. Dia tetap tidak berubah tanda minus atau positifnya karena dia tidak melantai sama dengan ya. Dia tetap berada di rumah sendiri, ya, tetap berada di rumah sendiri. Jadi bisa. Kalau kelompok 2 bisa ngambil itu sini kelompok 2 jawabannya untuk ini ya. Kita lihat. Mau digambarnya saja bisa di lantai itu saja ditulis di bawahnya. Nanti kita lihat. Nah ini bisa lihat ya jawabannya kelompok 2. Jadi sama nanti ini jawabannya berbeda. Jadi kelompok lain bisa lihat ya jawabannya untuk kelompok. Coba kita lihat sama ini jawaban dari kelompok. Kira-kira oh ini dia pindahkan ke sini ya. Ini benar sama nih jawabannya. Nomor 2. Di sini 4 gen. 4 gennya. Nah ini gennya 5 kenapa bisa ini gennya? Nah ini kalau ini dia terlalu dia terlalu bertele-tele ya. Kalau seperti itu langkahnya. Nah ini positifnya ya jadi masalah ya. Masalah ini positif negatifnya. Ini kan seharusnya begini kita ikut saja ini langkahnya. Kemudian sama dengan ini ya. Nah kita ikut saja langkahnya kemudian 4 gennya. Ini 4 gennya di sini positif. Pindah ke sini jadi minus. Minus ya. Ini nanti dia pindah ke sana lagi. Ya nah, karena kan harusnya dia di luas kiri. Harusnya di luas kiri gennya. Nah kalau caranya begini seperti ini 4 gennya pindah ke sini terus pindah lagi ke sana. Ya nah itu. Jadi ya kita gunakan adalah yang ini ya. Nah ini nggak apa-apa. Nah bisa lihat kita masih ada lagi. Bagaimana? Ada lagi yang lain? Semua yang lain jawabannya. Kita kasih yang positif untuk kelompok. Silakan dibuka buku catatannya. Kalian tulis di buku catatan masing-masing apa yang kalian dapatkan hari ini. Ya, misalnya apa? Pengertian SPLTP, pengertiannya apa lagi? Dan pengertian apa? Atau mungkin metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan. Silakan tulis. Sudah? Ya, siapa
yang bisa menyimpulkan materi tadi? Buat kesimpulan untuk materi kali ini, silakan Pak. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya menyimpulkan dua kesimpulan. Yang pertama itu kita dapat mengetahui manfaat menyelesaikan soal sistem kebersamaan linear 3 variabel, dan yang kedua kita dapat menyelesaikan masalah dari soal kontekstual dengan prosedur yang tepat. Jadi untuk bukunya dengan ini bisa dimasukkan ya. Kita selesaikan semua. Jadi kerjaan secara individu tidak ada yang bekerja sama ya. Selama 20 menit, sekali 20 menit ya. Jangan lupa tulis nama ya. Ada beberapa perbedaan pendapat itu biasa ya. Itu dari kelompok satu tadi yang ini kita ini nanti ya. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan bahas sistem pertidaksamaan linear dan variabel ya. Jadi masih ada hubungannya dengan materi mungkin saja. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Said, Yaman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.